Saudara, sejumlah korban investasi bodong DNA Pro mendatangi Kejari Kota Bandung pada Rabu kemarin, meminta kepastian uang sitaan dan aset sitaan yang dilelang dan laku terjual segera diserahkan. Para korban investasi bodong menyebut sudah 2 tahun belum menerima haknya. Sejumlah banner dibentangkan saat para korban mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Para korban juga mempertanyakan kapan para korban mendapatkan dan menerima uang kerugiannya. Para korban berharap uang yang telah terkumpul sebanyak 146 miliar rupiah lebih diserahkan terlebih dahulu kepada para korban tanpa menunggu sisa aset lainnya terjual terlebih dahulu, karena para korban sudah menunggu hampir 2 tahun. Jumlah total korban investasi bodong DNA Pro mencapai 3.000 orang. Satu tahun 9 bulan, kami hanya diberi 1.001 alasan untuk memperlama. Udah laku 17 aset, apakah dikasih? Belum tentu. Jadi kami datang ke sini ya, meminta hati nurani, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung, penegakan hukum dengan hati nurani. Betul. Bukan dengan 1.001 alasan, menunda, takut digugat, biar segera tuntas. Itu nggak masuk akal, harus berdasar hukum. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengatakan uang dari hasil sitaan dan aset sitaan yang sudah laku terjual jumlahnya mencapai 146 miliar rupiah disimpan di RPL atau rekening pemerintah lainnya yang tidak berbunga dan beradministrasi. Kejari Kota Bandung juga baru akan menyerahkan uang kerugian kepada para korban setelah 17 aset sitaan lainnya laku terjual. Itu adalah dapat surat kuasa dari semua eksekusi kepada 3 klaster ini. Yang keempat, sepanjang ada penetapan. Kami maunya 1 kali penyerahan selesai. Apabila ada dampak, itu hal yang lain. Intinya pidana selesai. Kemudian ada hal lain, itu hal yang sifatnya keperdataan. Seperti itu. Kami nggak mau ada sekian kali hal-hal bersifat keperdataan, sehingga eksekusi yang berikutnya, yang sisa 11 item yang 17 ini jadi terhambat. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku penganiaya sopir taksi online di tol dalam kota Tangerang arah Jakarta. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. 3 hari buron, 2 pelaku penganiaya sopir taksi online di tol dalam kota Tangerang ditangkap Subdit Jatantras Polda Metro Jaya. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Ini sudah berhasil diamankan pelakunya, rekan-rekan. Ini 2 orang, silakan ditampilkan. Ya, ini pelakunya 2 orang. Berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, diduga terlapor ini emosi karena mabuk. Sehingga akhirnya para tersangka ini ditahan oleh penyidik. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 170 KUHP tentang dugaan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang. Sebelumnya, seorang pengemudi taksi online dianiaya 2 pria saat mengantar penumpang di tol Jakarta Tangerang pada Minggu dini hari. Aksi penganiayaan ini terjadi saat mobil pelaku menghalangi laju korban. Korban kemudian membunyikan klakson. Pelaku pun langsung menghentikan mobil dan menghampiri korban. Keduanya sempat terlibat cekcok, namun pelaku yang emosi langsung menganiaya korban. Penganiayaan ini berakhir setelah salah seorang rekan pelaku melerai dan sejumlah pengendara berhenti. Korban mengalami luka ringan. Polisi meringkus pelaku pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan di tebing Jalan Trans Sulawesi Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku adalah sopir mobil travel yang ditumpangi korban.
Inilah detik-detik penangkapan pembunuh perempuan yang jasadnya dibuang ke dalam jurang di Jalan Trans Sulawesi Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di lokasi persembunyiannya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Selasa 19 November 2024. Kapolda Sulawesi Selatan menyebut sebelum korban dibunuh dan dibuang ke dalam jurang, pelaku memperkosa dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Pelaku mengantar korban ke Kabupaten Morowali, di mana di dalam mobil itu hanya berdua, ya, duduk bersampingan, menutup mulut, dan kemudian melakukan tindakan kekerasan. Pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati kasus narkotika asal Filipina Mary Jane Veloso, melainkan dipindahkan melalui kebijakan pemindahan narapidana. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah Filipina mengajukan permohonan resmi dan menerima sejumlah syarat yang diberikan pemerintah Indonesia. Di antaranya mengaku dan menghormati putusan pengadilan Indonesia. Melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner ini, Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina untuk meneruskan hukuman pidananya. Pemindahan Mary Jane menurut rencana dilakukan pada bulan Desember 2024 mendatang. Kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners. Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menyebut putusan pemerintah untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina adalah hal biasa dalam dunia diplomasi. Hal ini bisa dilakukan selama ada landasan hukum yang jelas serta memperhatikan benefit untuk Indonesia. Bila mana memang sudah disepakati dan sudah ada perjanjian yang jelas dan kepastian hukum akan terpidana yang dikembalikan, direpatriasi ke Filipina, tentu ini ada rangkaian hukum yang panjang sebelumnya. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa semua aturan itu sudah terpenuhi dan kepentingan Indonesia jangka panjang itu juga mendapatkan benefit yang cukup. Terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso segera dipulangkan ke Filipina. Kabar ini muncul setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengunggah ucapan terima kasih melalui akun media sosialnya pada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia. Presiden Filipina menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai perjalanan yang panjang dan sulit. Kasus Mary Jane jadi sorotan setelah dirinya dijatuhi hukuman mati Pengadilan Negeri Sleman lantaran terbukti bersalah menyelundupkan 2,6 kg heroin ke Indonesia pada April 2010 lalu. Vonis itu kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Selanjutnya, upaya Mary Jane untuk lolos dari hukuman juga ditolak Mahkamah Agung. Bahkan, upaya peninjauan kembali atau PK kian memperkuat putusan hukuman mati. Dan tak lama berselang, Mary Jane masuk dalam daftar terpidana yang akan dieksekusi mati pada April 2015 lalu. Namun di saat-saat terakhir, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memutuskan menunda eksekusi Mary Jane. Kini pemerintah Indonesia telah memutuskan mengabulkan permintaan untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina, namun dengan tetap berstatus narapidana.
Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, keputusan pemerintah ini dimungkinkan dan merupakan diskresi presiden hingga tidak perlu dibawa ke DPR. Sebenarnya tidak perlu, ini diskresi presiden. Karena belum ada aturan detail yang melarang dan membolehkannya kan. Menurut saya bukan pengampunan ini. Bukan. Karena prinsip transfer of prisoners itu pertama harus ada permohonan dari pemerintah yang mau memindahkan warganya. Kedua adalah asas atau prinsip mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Apa itu kedaulatan Republik Indonesia? Penegakan hukum. Dengan disetujuinya pemindahan narapidana, maka Mary Jane akan menjalani masa hukumannya di Filipina. Dan rencananya, hal tersebut akan dilakukan pada Desember 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, seorang karyawan di salah satu toko retail meninggal terjepit lift saat sedang menurunkan barang dari lantai 3. Polisi telah melakukan olah TKP dan menyelidiki insiden ini. Dari rekaman CCTV, korban yang merupakan karyawan toko retail tengah menurunkan barang menggunakan lift sambil melihat ke arah bawah. Namun naas, ia terjepit lift yang sedang turun. Teman korban pun menolongnya dengan cara mematikan mesin lift. Korban pun dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak terselamatkan. Ada di salah satu minimarket di Kedaton, Bandar Lampung, terjadi peristiwa adanya seorang laki-laki terjepit di salah satu lift di sana. Kemarin langsung dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Bandar Lampung dan terus dilakukan penyelidikan terkait penyebab dari peristiwa tersebut. Jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.